Pada akhir tahun 1948, ketika Republik Indonesia berada di ambang kehancuran, seorang panglima tertinggi justru tidak berdiri di podium, tidak memimpin rapat kabinet, dan tidak pula berada di markas besar. Ia terbaring, paru-parunya rusak, tubuhnya lemah, dan setiap napas terasa berat. Namun dari atas sebuah tandu bambu, di tengah hutan Jawa yang basah dan dingin, Jenderal Sudirman memimpin perang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Saat itu, Belanda melancarkan agresi militer II. Yogyakarta jatuh, presiden dan wakil presiden ditangkap. Banyak pihak mengira Republik telah berakhir. Di mata dunia, Indonesia tampak seperti negara yang sudah kalah sebelum benar-benar diakui. Tetapi Sudirman menolak menyerah pada kesimpulan itu. Dengan kondisi medis yang seharusnya memaksanya beristirahat total, Sudirman justru mengambil keputusan yang nyaris tak masuk akal. Meninggalkan kota, masuk ke hutan, dan memimpin perang gerilya. Ia tidak membawa kemewahan seorang panglima besar. Tidak ada kendaraan, tidak ada rumah sakit, hanya beberapa pengawal, pasukan kecil, dan keyakinan bahwa selama tentara masih bertempur, Republik masih hidup. Perjalanan itu bukan sekadar manuver militer, itu adalah pernyataan politik. Sudirman ingin dunia tahu bahwa meski para pemimpin sipil ditawan, Indonesia belum menyerah. Negara ini masih bernafas, bergerak, dan melawan. Yang membuat kisah ini luar biasa bukan hanya strategi gerilyanya, tetapi siapa Sudirman sebenarnya. Ia bukan perwira karir lulusan Akademi Militer Eropa. Ia pernah menjadi guru, seorang pendidik desa, pribadi sederhana yang tumbuh dari disiplin, iman, dan rasa tanggung jawab. Lalu bagaimana seorang guru bisa menjelma menjadi panglima besar? Apa yang membentuk prinsipnya hingga ia memilih bertempur di atas tandu, alih-alih bernegosiasi dalam keadaan aman? Untuk memahami keputusan itu dan makna pengorbanannya, kita harus kembali ke awal. Ke masa ketika Sudirman belum menjadi jenderal, belum memimpin pasukan, dan belum menantang sejarah. Kisah ini dimulai jauh sebelum perang, dimulai dari seorang anak desa dan sebuah karakter yang kelak diuji oleh revolusi. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di sebuah desa kecil bernama Bodas, wilayah Purbalingga, Jawa Tengah. Ia tidak lahir dari keluarga elit priai, apalagi kalangan militer. Kehidupannya sejak awal justru dibentuk oleh kesederhanaan desa Jawa pada awal abad ke-20, ketika Hindia Belanda masih berdiri kokoh sebagai kekuasaan kolonial. Sudirman adalah anak dari pasangan Karsit Kartowiraji dan Siem. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia kemudian diasuh oleh pamannya, Raden Cokro Sunaryo, seorang priayi rendahan yang bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial. Dari lingkungan inilah, Sudirman kecil mulai mengenal dua dunia yang kelak membentuk wataknya. Disiplin birokrasi kolonial di satu sisi, dan kehidupan rakyat biasa di sisi lain. Lingkungan desa Bodas membentuk Sudirman sebagai anak yang pendiam, tekun, dan terbiasa hidup dengan keterbatasan. Ia tumbuh di tengah masyarakat agraris yang akrab dengan kerja keras dan kebersamaan. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesederhanaan, dan kepedulian sosial bukan diajarkan lewat teori, melainkan lewat kehidupan sehari-hari. Pendidikan formal Sudirman dimulai di Hollands Inlandse School, HIS, sekolah dasar bagi pribumi yang disiapkan Belanda untuk mencetak tenaga administratif rendahan. Namun, perjalanan pendidikannya tidak selalu mulus. Kondisi ekonomi keluarga dan situasi sosial membuatnya beberapa kali harus berpindah sekolah.
Disinilah karakter tahan banting Sudirman mulai terbentuk. Ia terbiasa beradaptasi, tidak mengeluh, dan tetap fokus pada tujuan. Titik penting pembentukan karakter Sudirman terjadi ketika ia melanjutkan pendidikan ke sekolah Muhammadiyah. Di lingkungan inilah ia tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga menyerap nilai-nilai Islam yang menekankan disiplin moral, kejujuran, dan pengabdian pada umat. Muhammadiyah pada masa itu bukan sekedar organisasi keagamaan, melainkan juga gerakan sosial yang menanamkan kesadaran kebangsaan secara halus namun konsisten. Sejarawan dan penulis Nugroho Noto Susanto dalam bukunya berjudul Panglima Besar Jenderal Sudirman menekankan bahwa masa pendidikan ini sangat menentukan. Sudirman tumbuh sebagai pribadi yang memandang hidup bukan semata urusan pribadi, melainkan tanggung jawab sosial. Ia belajar bahwa kepemimpinan tidak selalu datang dari jabatan, tetapi dari keteladanan. Di sisi lain, Indonesia pada dekade 1920-1930-an sedang mengalami perubahan besar. Gerakan nasional mulai tumbuh, organisasi pergerakan bermunculan, dan kesadaran anti-kolonial perlahan menguat. Meski Sudirman belum terlibat langsung dalam politik praktis, ia hidup dalam atmosfer zaman yang penuh keresahan dan harapan. Kolonialisme tidak lagi dipandang sebagai takdir, melainkan sebagai ketidakadilan. Pengaruh ini juga dicatat oleh Julius Poor dalam buku berjudul Bertahan dalam Revolusi, Biografi Jenderal Sudirman. Poor menggambarkan Sudirman muda sebagai sosok yang lebih suka bekerja daripada berbicara, lebih memilih memberi contoh daripada memerintah. Sebuah gaya kepemimpinan yang kelak menjadi ciri khasnya di medan perang. Pada akhir masa remajanya, Sudirman belum memegang senjata. Ia belum mengenal strategi militer atau medan tempur. Namun fondasi terpenting sudah tertanam kuat. Disiplin hidup, kepekaan sosial, dan keyakinan bahwa hidup harus diabdikan pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Nilai-nilai inilah yang kelak membuat Sudirman berbeda dari banyak perwira lain. Dan nilai-nilai inilah yang membawanya pada pilihan hidup berikutnya, menjadi seorang pendidik, sebelum akhirnya sejarah memaksanya menjadi prajurit. Memasuki pertengahan dekade 1930-an, hidup Sudirman mengambil arah yang tampak sederhana, namun justru menentukan jalan sejarahnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia memilih menjadi guru di lingkungan Muhammadiyah. Ia mengajar di HIS Muhammadiyah di Cilacap, sebuah kota pelabuhan kecil yang saat itu menjadi simpul pertemuan antara masyarakat desa, buruh, dan arus ide-ide baru. Sebagai guru, Sudirman tidak sekedar menyampaikan pelajaran di depan kelas. Ia dikenal dekat dengan murid-muridnya, tegas namun tidak berjarak. Pendidikan baginya bukan sekedar soal kecakapan intelektual, melainkan pembentukan watak. Ia menanamkan disiplin, kejujuran, dan rasa tanggung jawab, nilai-nilai yang kelak ia tuntut lebih keras lagi dari para prajuritnya di medan perang. Di luar ruang kelas, Sudirman mulai menunjukkan kepemimpinan alaminya. Ia aktif dalam kegiatan Muhammadiyah, kepanduan Hizbul Waton, serta berbagai aktivitas sosial keagamaan. Disinilah ia belajar mengorganisasi orang, memimpin rapat, mengambil keputusan, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Kepemimpinannya tidak dibangun lewat otoritas formal, melainkan kepercayaan. Dalam buku berjudul Bertahan dalam Revolusi, Biografi Jenderal Sudirman, karya Julius Poor, periode ini digambarkan sebagai masa pembentukan kepemimpinan sipil Sudirman. Ia terbiasa memimpin tanpa senjata, menggerakkan orang lewat keteladanan, dan mendidik dengan kesabaran. Pola ini kelak terbawa utuh ke dalam gaya kepemimpinannya sebagai panglima. Pada saat yang sama, situasi politik Hindia Belanda kian bergejolak. Pergerakan nasional mengalami tekanan keras setelah penangkapan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta. Namun, represi justru mendorong kesadaran baru di tingkat akar rumput.
Nasionalisme tidak selalu tampil dalam bentuk partai politik, tetapi tumbuh lewat pendidikan, organisasi sosial, dan jaringan keagamaan. Ruang-ruang tempat Sudirman bergerak. Sudirman tidak tercatat sebagai orator politik atau aktivis garis depan pergerakan. Namun kesadarannya tentang ketidakadilan kolonial semakin tajam. Ia memahami bahwa kebodohan dan kemiskinan adalah alat penjajahan yang paling efektif. Karena itu, mendidik generasi muda ia anggap sebagai bentuk perlawanan jangka panjang. Pandangan ini juga dicatat oleh Nugroho Noto Susanto dalam buku berjudul Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ia menilai bahwa Sudirman memandang kemerdekaan bukan sekadar hasil revolusi bersenjata, melainkan buah dari pembentukan manusia yang berkarakter kuat. Tanpa karakter, kemerdekaan hanya akan berganti tuan. Menjelang awal 1940-an, bayang-bayang Perang Dunia Kedua mulai terasa hingga ke Nusantara. Jepang bergerak ke Asia Tenggara. Kekuasaan Belanda tampak rapuh, dan tatanan lama mulai goyah. Sudirman, yang saat itu masih seorang guru, berada tepat di persimpangan sejarah. Ia belum tahu bahwa dunia pendidikan akan segera ditinggalkannya. Namun, benih perlawanan sudah tertanam. Dan ketika kekuasaan kolonial runtuh, kesadaran itu akan menemukan jalannya melalui seragam, disiplin, dan senjata. Tahun 1942 menjadi titik balik besar dalam kehidupan Sudirman, sekaligus dalam sejarah Indonesia. Kekuasaan Hindia Belanda runtuh dengan cepat di bawah serbuan Jepang. Bagi sebagian rakyat, Jepang semula tampil sebagai pembebas Asia dari kolonialisme Barat. Namun bagi mereka yang jeli membaca keadaan, pendudukan ini hanyalah bentuk baru dari penindasan yang lama. Di tengah perubahan itulah, Jepang membentuk Pembela Tanah Air atau PETA, sebuah organisasi militer yang merekrut pemuda-pemuda Indonesia untuk kepentingan pertahanan Jepang. Sudirman, yang saat itu dikenal sebagai guru Muhammadiyah yang disiplin dan berwibawa, termasuk di antara mereka yang dipanggil mengikuti pendidikan militer. Ia dikirim ke Bogor untuk menjalani pelatihan sebagai calon perwira PETA. Bagi Sudirman, dunia ini benar-benar asing. Ia tidak tumbuh dalam tradisi militer, tidak mengenal senjata, tidak terbiasa dengan teriakan komando dan disiplin barak. Namun justru di lingkungan keras itulah watak kepemimpinannya semakin terlihat. Sudirman dikenal bukan sebagai perwira yang galak atau sewenang-wenang. Ia dekat dengan anak buahnya, memahami keterbatasan mereka, dan memimpin dengan contoh. Disiplin tetap ditegakkan, tetapi tanpa penghinaan. Ketegasan selalu dibarengi etika. Pola ini membuatnya dihormati, bukan ditakuti. Sebuah kualitas yang kelak sangat menentukan dalam revolusi. Dalam buku berjudul Panglima Besar Jenderal Sudirman, Nugroho Noto Susanto mencatat bahwa Sudirman cepat beradaptasi dengan sistem militer Jepang, tetapi tidak pernah sepenuhnya menelan nilai-nilainya. Ia belajar taktik, organisasi, dan logistik perang, sambil menyimpan jarak batin terhadap ideologi militerisme Jepang yang keras dan absolut. Pengalaman di PETA juga membuka mata Sudirman terhadap wajah kekuasaan yang represif. Jepang tidak ragu menggunakan kekerasan, kerja paksa, dan hukuman brutal demi menjaga kontrol. Disinilah Sudirman menyerap pelajaran politik yang penting. Kekuatan bersenjata tanpa moral hanya akan melahirkan penindasan baru. Sikap kritis ini terlihat jelas ketika meletus pemberontakan PETA Blitar pada Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Banyak perwira PETA dihadapkan pada dilema besar, melawan Jepang secara terbuka atau bertahan sambil menunggu momentum yang tepat. Sudirman memilih sikap yang berhati-hati. Ia tidak ikut dalam pemberontakan, bukan karena takut, tetapi karena menyadari bahwa perlawanan yang belum matang
justru bisa berakhir pada kehancuran total. Julius Pur dalam bukunya berjudul Bertahan dalam Revolusi, Biografi Jenderal Sudirman, menilai keputusan ini sebagai cerminan kecerdasan strategis Sudirman. Ia bukan tipe pemimpin yang gegabah. Ia memahami bahwa kekuatan harus disiapkan, bukan dihabiskan dalam ledakan emosional sesaat. Menjelang akhir pendudukan Jepang, Sudirman telah berubah. Ia bukan lagi sekedar guru. Ia telah menjadi perwira terlatih, pemimpin pasukan, dan pengamat tajam dinamika kekuasaan. Namun satu hal tidak berubah, prinsip moral yang ia bawa sejak awal. Pengalaman di peta memberi Sudirman fondasi militer, sekaligus kesadaran bahwa senjata harus tunduk pada tujuan yang lebih besar, kemerdekaan dan martabat manusia. Semua bekal ini akan menemukan ujian sejatinya pada tahun berikutnya. Ketika sebuah bangsa memproklamasikan dirinya merdeka dan seorang mantan guru dipanggil sejarah untuk memimpin perang yang sesungguhnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai lahirnya sebuah negara, tetapi tidak serta-merta melahirkan kekuasaan yang kokoh. Di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya, kekosongan otoritas, kebingungan komando, dan ketegangan bersenjata di berbagai daerah. Jepang telah kalah, namun pasukannya masih bersenjata, sementara sekutu bersiap datang membawa serta Belanda yang ingin kembali berkuasa. Di tengah situasi yang serba cair ini, Sudirman berada pada persimpangan penting. Sebagai bekas perwira peta, ia memiliki pengalaman militer yang sangat dibutuhkan. Namun Republik yang baru lahir belum memiliki tentara nasional yang terorganisir. Senjata terbatas, struktur komando belum jelas, dan loyalitas pasukan masih terpecah-pecah. Langkah awal pemerintah adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat, BKR, sebuah organisasi bersenjata yang secara resmi bersifat menjaga ketertiban, bukan angkatan perang. Keputusan ini mencerminkan kehati-hatian politik pemerintah pusat yang khawatir memancing reaksi keras dari sekutu. Namun bagi banyak pejuang di lapangan, situasinya sudah jauh dari sekedar masalah keamanan. Sudirman terlibat aktif dalam pembentukan dan pengorganisasian kekuatan bersenjata di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Ia bekerja menghimpun bekas anggota PETA, pemuda, dan Laskar Rakyat ke dalam satu barisan yang lebih disiplin. Pendekatannya tetap konsisten, tegas dalam komando, tetapi dekat dengan anak buah. Ia memahami bahwa pasukan yang baru lahir ini tidak bisa dipimpin dengan teror, melainkan dengan kepercayaan. Ketika BKR kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada Oktober 1945, peran Sudirman semakin menonjol. Ia mulai dikenal sebagai pemimpin lapangan yang mampu menjaga ketertiban internal sekaligus siap menghadapi ancaman eksternal. Dalam situasi serba darurat, ia membantu membangun struktur militer yang nyaris dibentuk dari nol. Ancaman terbesar segera datang dari pasukan sekutu yang mendarat di Indonesia dengan mandat melucuti Jepang. Di belakang mereka, Nica, pemerintahan sipil Belanda, bergerak cepat untuk mengambil alih kembali wilayah-wilayah strategis. Bentrokan bersenjata pun tak terhindarkan. Di berbagai kota, rakyat dan pemuda menghadapi pasukan yang jauh lebih terlatih dan bersenjata lengkap. Sudirman memahami betul bahwa Republik belum siap untuk perang terbuka skala besar. Namun ia juga sadar bahwa menyerah berarti kehilangan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Dalam dilema inilah karakter kepemimpinannya semakin terbentuk. Berhitung dengan cermat, tetapi tidak ragu mengambil resiko ketika kehormatan dan kedaulatan dipertaruhkan. Seperti dicatat oleh Nugroho Notosusanto dalam bukunya berjudul Panglima Besar Jenderal Sudirman, periode ini adalah masa ujian awal bagi Sudirman sebagai pemimpin militer Republik. Ia belum memimpin kemenangan besar, tetapi telah menunjukkan kualitas yang langka, kemampuan menjaga disiplin di tengah kekacauan. Kemerdekaan telah diumumkan ke dunia, namun mempertahankannya menuntut lebih dari sekedar kata-kata.
Dan ujian terbesar itu segera datang di sebuah kota kecil bernama Ambarawa. Menjelang akhir tahun 1945, konflik bersenjata antara Republik Indonesia dan pasukan sekutu semakin tak terelakkan. Salah satu titik paling krusial terjadi di wilayah Ambarawa, Jawa Tengah. Kota kecil ini berubah menjadi medan uji bagi tentara Republik yang masih muda dan bagi seorang komandan bernama Sudirman. Awalnya, pasukan sekutu mendarat dengan dalih membebaskan tawanan perang dan melucuti Jepang. Namun kehadiran Nika di belakang mereka segera memicu kecurigaan dan perlawanan. Ketegangan meningkat ketika sekutu mulai memperluas kontrol wilayah dan melucuti senjata pejuang Indonesia. Bagi rakyat dan tentara Republik, ini bukan lagi soal keamanan, melainkan ancaman langsung terhadap kemerdekaan. Sudirman, yang saat itu menjabat sebagai komandan divisi di wilayah Jawa Tengah, tampil sebagai pemimpin lapangan yang tenang dan tegas. Ia tidak mengandalkan kekuatan senjata semata, karena sadar bahwa pasukan Republik kalah persenjataan dan pengalaman. Sebaliknya, ia memilih strategi yang memanfaatkan pengetahuan medan dan dukungan rakyat. Dalam pertempuran yang memuncak pada Desember 1945, Sudirman menerapkan taktik yang kemudian dikenal sebagai Supit Urang, sebuah manuver pengepungan dari dua sisi yang menekan musuh secara simultan. Strategi ini sederhana tetapi efektif. Pasukan Republik bergerak cepat, memutus jalur logistik dan menekan lawan secara bertahap hingga posisi sekutu menjadi tidak menguntungkan. Namun keberhasilan di Ambarawa bukan semata soal taktik. Kepemimpinan Sudirman di garis depan menjadi faktor penentu. Ia hadir langsung di medan tempur, memberi komando, dan membangkitkan semangat pasukan. Kehadirannya menumbuhkan kepercayaan diri prajurit bahwa mereka tidak sedang bertempur sendirian. Panglima mereka ada bersama mereka. Kemenangan di Palagan Ambarawa memberikan dampak yang jauh melampaui medan perang. Secara militer, ini adalah salah satu kemenangan penting pertama Republik atas pasukan asing yang terlatih. Secara moral, Ambarawa menjadi simbol bahwa tentara Indonesia mampu melawan kekuatan besar jika dipimpin dengan strategi dan keberanian. Peristiwa ini juga mengangkat nama Sudirman ke tingkat nasional. Dalam suasana revolusi yang penuh ketidakpastian, Republik membutuhkan figur pemersatu. Seorang pemimpin militer yang bukan hanya pintar, tetapi juga dipercaya. Pada usia yang baru menginjak 29 tahun, Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Nugroho Noto Susanto dalam bukunya berjudul Panglima Besar Jenderal Sudirman menyebut Ambarawa sebagai momen legitimasi Sudirman. Kemenangannya bukan hasil keberuntungan, melainkan buah dari kepemimpinan yang matang meski usianya masih muda. Ia dihormati bukan karena pangkat, tetapi karena keteladanan. Bagi Sudirman sendiri, kemenangan ini bukan akhir perjuangan. Ia memahami bahwa perang mempertahankan kemerdekaan masih panjang. Menjadi Panglima Besar berarti memikul beban yang jauh lebih berat, bukan hanya menghadapi musuh di medan perang, tetapi juga dinamika politik di dalam Republik yang masih rapuh. Ambarawa telah melahirkan seorang panglima. Namun, revolusi menuntut lebih dari sekedar kemenangan militer. Karena mulai saat itu, Sudirman harus berhadapan dengan dua medan sekaligus, perang di lapangan dan politik di pusat kekuasaan. Memasuki tahun 1946, Republik Indonesia berada dalam fase yang tidak kalah berbahaya dari medan perang. Jika sebelumnya musuh tampak jelas di garis depan, kini pertarungan bergerak ke meja perundingan. Pemerintah sipil memilih jalur diplomasi untuk mempertahankan eksistensi negara yang masih rapuh. Namun bagi banyak kalangan militer, langkah ini menimbulkan kegelisahan. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika pemerintah menandatangani Perjanjian Linggarjati
pada akhir 1946. Dalam perjanjian ini, Belanda hanya mengakui kedaulatan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Bagi sebagian politisi, ini dianggap langkah realistis demi pengakuan internasional. Tetapi bagi banyak perwira dan prajurit yang telah bertaruh nyawa di medan perang, Linggarjati terasa seperti pengorbanan yang terlalu mahal. Sudirman berada di posisi yang sangat sulit. Sebagai panglima besar, ia adalah prajurit yang meyakini bahwa kemerdekaan harus dipertahankan dengan senjata jika diperlukan. Namun, sebagai bagian dari negara, ia juga terikat pada keputusan pemerintah yang sah. Disinilah karakter kepemimpinannya kembali diuji. Sudirman tidak menolak diplomasi secara mutlak. Ia memahami bahwa revolusi tidak bisa dimenangkan dengan senjata saja. Namun, ia juga percaya bahwa diplomasi tanpa kekuatan militer hanya akan melahirkan tekanan sepihak. Dalam pandangannya, perundingan harus berjalan sejajar dengan kesiapan perang, bukan menggantikannya. Dalam periode inilah, kesehatan Sudirman mulai menunjukkan tanda-tanda serius. Penyakit paru-paru yang kelak merenggut nyawanya mulai menggerogoti tubuhnya. Batuk berkepanjangan, kelelahan ekstrim, dan penurunan kondisi fisik semakin sering ia alami. Namun, ia menolak menjadikan sakit sebagai alasan untuk mundur dari tanggung jawab. Julius Pur dalam bukunya berjudul Bertahan dalam Revolusi, Biografi Jenderal Sudirman, mencatat bahwa Sudirman sering memimpin rapat atau inspeksi pasukan dalam kondisi tubuh yang tidak stabil. Baginya, meninggalkan tugas justru akan melemahkan moral tentara. Kehadirannya, meski fisik menurun, menjadi simbol keteguhan di tengah ketidakpastian. Secara prinsip, Sudirman konsisten pada satu garis tegas: kedaulatan tidak boleh dikompromikan. Ia mendukung pemerintah, tetapi tidak pernah berhenti mengingatkan bahwa Belanda tidak pernah benar-benar berniat menyerahkan kekuasaan. Setiap konsesi harus diimbangi kewaspadaan militer. Ketegangan sipil militer ini bukan berarti konflik terbuka, melainkan perbedaan cara pandang tentang bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Sudirman memilih berjalan di atas garis tipis itu, setia pada Republik, namun tidak mengorbankan idealisme perjuangan. Ia tahu, jika diplomasi gagal, senjata akan kembali berbicara. Dan sejarah segera membuktikan kekhawatirannya. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, prinsip yang selama ini ia pegang diuji secara brutal di medan perang yang sesungguhnya. Kekhawatiran Sudirman terbukti pada pertengahan 1947 ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda I. Serangan ini menandai runtuhnya kepercayaan terhadap jalur diplomasi yang sebelumnya ditempuh. Wilayah-wilayah Republik diserang, jalur ekonomi diputus, dan posisi militer Indonesia kembali terdesak oleh kekuatan yang jauh lebih unggul secara persenjataan. Sebagai panglima besar, Sudirman berada di bawah tekanan yang berlapis-lapis. Di satu sisi, ia harus mengkoordinasikan pertahanan tentara Republik yang masih terbatas sumber dayanya. Di sisi lain, ia harus menjaga hubungan dengan pemerintah sipil yang terus berusaha mencari dukungan internasional. Situasi ini menuntut ketenangan, ketegasan, dan daya tahan luar biasa. Sesuatu yang justru semakin sulit ia miliki secara fisik. Pada masa inilah, kondisi kesehatan Sudirman memburuk dengan cepat. Penyakit paru-paru yang telah lama ia derita semakin parah. Tubuhnya sering demam, batuk darah, dan mengalami kelelahan berat. Dokter menyarankan agar ia beristirahat total dan mengurangi aktivitas. Namun, bagi Sudirman, beristirahat berarti meninggalkan pasukan di saat paling genting. Ia menolak mundur, bukan karena mengabaikan kesehatan, melainkan karena memahami makna simbolik kehadirannya. Di mata prajurit, Sudirman bukan sekadar komandan, tetapi sumber keyakinan bahwa Republik masih berdiri. Selama panglima mereka tetap memimpin, semangat perlawanan tidak akan padam.
Hubungan Sudirman dengan Presiden Soekarno pada periode ini diwarnai rasa saling menghormati, tetapi juga perbedaan tekanan peran. Soekarno harus berpikir sebagai kepala negara di panggung internasional, sementara Sudirman berpikir sebagai prajurit yang menyaksikan langsung agresi di lapangan. Meski demikian, Sudirman tetap menunjukkan loyalitas penuh kepada pemerintah yang sah. Dalam buku berjudul Panglima Besar Jenderal Sudirman, Nugroho Noto Susanto menekankan bahwa Sudirman tidak pernah berambisi melampaui otoritas sipil. Namun ia juga tidak segan menyuarakan kekhawatirannya bahwa Belanda menggunakan perundingan hanya sebagai jeda untuk memperkuat serangan berikutnya. Di tengah sakit dan tekanan politik, Sudirman justru semakin mengeras dalam prinsip. Ia memperkuat kesiapan militer, menjaga disiplin pasukan, dan terus mendorong semangat perlawanan. Tubuhnya mungkin melemah, tetapi tekadnya tetap utuh. Periode ini memperlihatkan paradoks besar dalam diri Sudirman. Secara fisik, ia berada di ambang batas, namun secara moral, ia mencapai puncak keteguhan. Ia menjadi simbol bahwa perjuangan tidak diukur dari kondisi tubuh, melainkan dari kesediaan untuk bertahan. Dan keteguhan itu akan diuji lebih jauh lagi, karena ujian paling berat belum datang. Puncak dari semuanya terjadi ketika ibu kota Republik jatuh, dan sejarah memanggil Sudirman untuk keputusan yang nyaris mustahil. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II. Serangan yang dirancang bukan sekadar untuk merebut wilayah, tetapi untuk mematahkan jantung Republik Indonesia. Yogyakarta, ibu kota Republik, jatuh. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin penting ditangkap dan diasingkan. Di mata banyak pengamat asing, Republik tampak tamat. Negara seolah kehilangan kepala. Di tengah situasi inilah, Sudirman dihadapkan pada keputusan paling berat dalam hidupnya. Dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, paru-paru rusak, tubuh melemah, ia menolak mengikuti saran untuk tinggal dan beristirahat. Ia pula menolak gagasan bahwa tentara harus menunggu keputusan politik. Bagi Sudirman, satu hal jelas, selama tentara Republik masih bergerak dan melawan, negara ini belum kalah. Maka ia memilih jalan yang hampir mustahil, memimpin perang gerilya. Dengan tubuh yang sering tak mampu berdiri, Sudirman meninggalkan Yogyakarta dan masuk ke hutan-hutan Jawa. Ia tidak memimpin dari meja peta, tetapi dari atas tandu bambu. Dari desa ke desa, dari hutan ke pegunungan, ia bergerak bersama pasukan kecil, menyusun strategi, memberi perintah, dan menjaga nyala perlawanan. Perang gerilya ini bukan sekadar strategi militer, ini adalah perang eksistensi. Sudirman memahami bahwa secara konvensional, tentara Republik tidak mungkin mengalahkan Belanda yang unggul persenjataan. Namun ia juga tahu bahwa Belanda tidak akan pernah menang jika tidak bisa menghancurkan semangat dan legitimasi Republik. Dalam kondisi ini, kehadiran Sudirman menjadi senjata utama. Ia adalah simbol bahwa Republik masih hidup, bahwa penangkapan para pemimpin sipil tidak berarti menyerah. Setiap langkah gerilya, setiap serangan kecil, setiap pengibaran bendera merah putih di wilayah pendudukan adalah pesan politik yang kuat, bukan hanya untuk rakyat Indonesia, tetapi juga untuk dunia internasional. Perjalanan gerilya Sudirman berlangsung berbulan-bulan. Ia memimpin dengan kondisi medis yang nyaris tak masuk akal. Dalam banyak kesempatan, ia harus dipapah atau diusung. Namun perintahnya tetap tegas, disiplinnya tidak kendor, etika kepemimpinannya tetap dijaga. Ia melarang tindakan yang merugikan rakyat sipil, menekankan bahwa tentara adalah pelindung, bukan beban bagi masyarakat. Julius Poor, dalam bukunya berjudul Bertahan dalam Revolusi, Biografi Jenderal Sudirman, menggambarkan fase ini sebagai puncak kepemimpinan moral Sudirman. Ia tidak hanya mengatur pertempuran,
tetapi membangun perang psikologis, meyakinkan rakyat bahwa republik belum runtuh, dan meyakinkan musuh bahwa pendudukan tidak akan pernah benar-benar aman. Di sisi lain, pemerintahan darurat dibentuk di Sumatera untuk menjaga kesinambungan negara. Namun di Jawa, keberadaan Sudirman di hutan-hutanlah yang menjadi bukti paling nyata bahwa republik masih bernapas. Ia menjadi penghubung antara tentara, rakyat, dan ide kemerdekaan itu sendiri. Gerilya ini memaksa Belanda menghadapi kenyataan pahit. Mereka bisa menduduki kota-kota, tetapi tidak pernah benar-benar menguasai negeri ini. Tekanan internasional pun meningkat. Dunia mulai melihat bahwa Indonesia bukan pemberontak tanpa negara, melainkan bangsa yang mempertahankan kedaulatannya dengan gigih. Pada akhirnya, perang gerilya Sudirman bukan tentang kemenangan militer semata. Ini adalah kemenangan makna, sebuah penegasan bahwa negara tidak selalu hidup di istana atau kantor pemerintahan, tetapi di tekad rakyat dan pemimpinnya. Ketika republik hampir lenyap dari peta politik, Sudirman menjaga nyalanya tetap menyala. Dari atas tandu, di tengah hutan, melawan sejarah yang tampak tak adil. Dan perjuangan itulah yang akhirnya memaksa dunia internasional membuka mata. Memasuki pertengahan 1949, arah perjuangan mulai berubah. Tekanan internasional terhadap Belanda semakin kuat, terutama setelah dunia menyaksikan kegagalan mereka menghancurkan perlawanan rakyat Indonesia. Perang gerilya yang dipimpin Sudirman ditambah tekanan diplomatik pemerintah Republik memaksa Belanda menerima kenyataan bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan senjata semata. Gencatan senjata pun diberlakukan. Jalan menuju konferensi meja bundar terbuka menjadi forum penentuan masa depan kedaulatan Indonesia. Bagi Republik, ini adalah kemenangan politik yang lahir dari pengorbanan panjang. Dan bagi Sudirman, ini adalah akhir dari fase perjuangan fisik yang paling menguras tenaga dan nyawa. Dalam situasi itulah, Sudirman akhirnya kembali ke Yogyakarta. Kepulangannya bukan disambut dengan parade besar atau sorak-sorai kemenangan. Tubuhnya terlalu lemah untuk itu. Ia kembali sebagai seorang panglima yang telah memberikan segalanya, tetapi harus menanggung konsekuensi paling berat dari perjuangan tersebut. Kondisi kesehatannya memburuk secara signifikan. Penyakit paru-paru yang selama ini ia abaikan, kini tidak lagi bisa ditunda penanganannya. Dokter menegaskan bahwa Sudirman harus benar-benar menghentikan aktivitas berat jika ingin bertahan hidup. Bagi seorang prajurit yang terbiasa bergerak, ini adalah bentuk pengorbanan yang lain. Berhenti demi negara yang telah ia selamatkan. Meski demikian, sikap Sudirman tetap menunjukkan kerendahan hati yang konsisten. Ia tidak pernah mengklaim kemenangan sebagai miliknya. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa keberhasilan Republik adalah hasil perjuangan seluruh rakyat, bukan jasa satu orang atau satu kelompok. Ia menolak dipuja sebagai pahlawan dan lebih memilih dikenang sebagai prajurit yang menjalankan tugasnya. Nugroho Noto Susanto dalam bukunya berjudul Panglima Besar Jenderal Sudirman mencatat bahwa pasca kembalinya ke Yogyakarta, Sudirman lebih banyak diam, bukan karena kehilangan semangat, tetapi karena menyadari bahwa perannya perlahan bergeser. Republik telah memasuki babak baru, sementara tubuhnya tidak lagi mampu mengikuti ritme perjuangan bersenjata. Kemenangan telah diraih, tetapi harganya sangat mahal. Kemerdekaan berdiri di atas pengorbanan yang tidak selalu terlihat, termasuk kesehatan seorang panglima yang memilih bertahan sampai batas akhir. Perjuangan fisik Sudirman mungkin telah berakhir, namun pengabdiannya pada Republik belum sepenuhnya selesai. Karena ada satu fase terakhir yang harus ia jalani, bukan di medan perang, melainkan dalam sunyi, menuju akhir hidup seorang panglima besar. Pada 29 Januari 1950,
Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Jenderal Sudirman wafat di Yogyakarta dalam usia yang sangat muda, 34 tahun. Ia tidak gugur di medan perang, tidak pula tewas dalam pertempuran besar. Ia pergi setelah tubuhnya habis terkuras oleh perjuangan yang dijalaninya tanpa jeda, tanpa keluhan. Kabar wafatnya menyebar cepat di tengah bangsa yang baru saja merdeka. Bagi banyak orang, kepergian Sudirman terasa terlalu dini. Republik masih muda, tantangan masih besar, dan sosok sepertinya masih sangat dibutuhkan. Namun sejarah telah menuntut harga yang mahal, dan Sudirman telah membayarnya sepenuhnya. Negara memberikan penghormatan terakhir dengan penuh khidmat. Jenazah Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Upacara pemakaman berlangsung sederhana, mencerminkan kepribadian Sudirman semasa hidup, tanpa kemewahan, tanpa kultus berlebihan. Namun kesedihan yang menyertai kepergiannya terasa mendalam dan meluas. Dampak wafatnya Sudirman bukan hanya emosional, tetapi juga strategis. Tentara Nasional Indonesia kehilangan figur pemersatu yang memiliki legitimasi moral kuat di mata prajurit dan rakyat. Ia bukan hanya panglima, tetapi simbol keteguhan, disiplin, dan pengabdian tanpa syarat. Warisan Sudirman tidak berhenti pada kemenangan militer. Ia meninggalkan standar kepemimpinan yang jarang ditemukan, memimpin dari depan, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, dan menjaga etika dalam penggunaan kekuatan bersenjata. Baginya, tentara bukan alat kekuasaan, melainkan penjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Nugroho Notosusanto dalam bukunya berjudul Panglima Besar Jenderal Sudirman menulis bahwa nilai terbesar Sudirman justru terletak pada keteladanan, bukan strategi. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa lama ia berkuasa, tetapi dari seberapa besar pengorbanan yang ia berikan. Sudirman wafat dalam usia muda, namun jejaknya melampaui zamannya. Ia pergi sebelum sempat menikmati hasil perjuangan, tetapi meninggalkan fondasi moral bagi republik yang baru lahir. Dan dari warisan itulah, bangsa ini terus belajar tentang arti kepemimpinan, pengabdian, dan harga sebuah kemerdekaan. Kisah Jenderal Sudirman bukan sekadar cerita tentang perang, kemenangan, atau strategi militer. Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa mempertahankan martabatnya di saat paling rapuh. Sudirman tidak mewariskan kekuasaan, tidak pula meninggalkan kemewahan. Yang ia tinggalkan adalah nilai, dan justru itulah warisan yang paling sulit dijaga. Di zaman Sudirman, tantangan utama bernama penjajahan fisik. Musuh terlihat jelas, senjata diarahkan dari luar, dan garis pertempuran nyata. Hari ini tantangan itu berubah bentuk. Kedaulatan diuji lewat kepentingan ekonomi, tekanan politik global, dan krisis integritas di dalam negeri. Namun pertanyaannya tetap sama, seberapa jauh kita bersedia berkorban untuk mempertahankan prinsip? Sudirman menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari ambisi pribadi. Ia memimpin tanpa memperkaya diri, berjuang tanpa mencari popularitas, dan mengabdi tanpa menghitung untung rugi. Dalam kesederhanaannya, ia menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, bahkan di atas kesehatan dan nyawanya sendiri. Nilai inilah yang terasa semakin relevan hari ini. Ketika kekuasaan sering diukur dari jabatan dan keberhasilan diukur dari materi, Sudirman justru mengajarkan bahwa integritas adalah fondasi paling dasar, bahwa kekuatan tanpa moral hanya akan melahirkan ketidakadilan baru, dan bahwa kemerdekaan sejati tidak pernah datang tanpa pengorbanan. Pertanyaan besarnya kemudian bukan lagi tentang siapa Sudirman, tetapi tentang kita. Apakah nilai-nilai itu masih hidup dalam keputusan yang kita ambil hari ini? Apakah keberanian moral masih menjadi kompas dalam memimpin dan dipimpin? Sudirman tidak meminta untuk dipuja. Ia tidak meninggalkan pesan yang menggurui.
Seluruh hidupnya adalah jawaban. Diam, tetapi tegas, tentang arti tanggung jawab kepada bangsa. Ia telah menjalani bagiannya dalam sejarah. Kini, giliran generasi setelahnya menjawab tantangan zaman masing-masing. Dan pertanyaan itu tetap terbuka, bergema dari masa lalu hingga hari ini. Jika kita berada di posisi Sudirman, apa yang akan kita pertahankan? Dan sejauh mana kita berani berkorban?